Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran tentang benchmarking part 2. Setelah kita sudah membahas di part 1 tentang definisi benchmarking, kemudian apa yang menjadi tujuan utama dari dilakukannya benchmarking, kemudian apa saja yang mendasari dilakukannya benchmarking, kemudian dasar pemikiran perlunya benchmarking, ada faktor apa saja yang mendorong untuk dilakukannya benchmarking, kemudian manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari benchmarking, evolusi konsep, sejarah, kemudian ada jenis benchmarking, pendekatannya, dan yang berikutnya yang sudah kita bahas kemarin yang terakhir adalah tahap proses benchmarking ya. Pada video kali ini part 2 yang akan kita bahas diantaranya adalah benchmarking sebagai instrumen perbaikan. Karena sudah kita bahas di part 1 tentang hubungan antara benchmarking dan perbaikan secara berkesinambungan. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas nanti adalah peranan manajemen dalam benchmarking, kemudian prasyaratnya apa saja dalam benchmarking, kemudian aturan mainnya, karena kita sudah bahas juga kalau benchmarking itu sifatnya legal ya, bukan sesuatu hal yang ilegal, jadi pasti ada kode etiknya. Etika apa saja yang tidak boleh dilanggar ketika kita melakukan benchmarking. Kemudian yang terakhir adalah hambatan-hambatan apa saja yang terjadi ketika kita melakukan benchmarking. Ya, oke. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah benchmarking sebagai instrumen perbaikan. Identifikasi proses dan pemanufakturan serta operasi lainnya dalam perusahaan yang membutuhkan perbaikan. Jadi kita harus mengidentifikasi. Di part 1 kita sudah membahas tentang ketika kita mau melakukan benchmarking, kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita benchmarking. Tahunya dari mana? Kita harus tahu kelemahan dan kelebihannya kita. Bisa menggunakan matriks SWOT untuk mengetahui strength dan juga weakness dari perusahaan kita. Jadi ketika nanti kita melakukan benchmarking, kita tidak terlalu banyak yang harus kita pelajari dari perusahaan yang kita benchmarking, ya. Kemudian setelah itu mencari perusahaan lain yang sukses dalam melakukan aktivitas dan proses operasinya. Ketika kita mau memilih perusahaan yang akan di benchmarking, yang pastinya posisi perusahaan tersebut itu best in class, ya. Posisi dari perusahaan yang akan kita benchmarking setidaknya di atas perusahaan kita. Oke, karena mudahnya gini, kalau kita mau belajar menjadi sukses, kan kita harus belajar dari yang sudah sukses terlebih dahulu. Begitu mudahnya ya. Kemudian, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam benchmarking meliputi 4 faktor. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini terutamanya yang berkaitan dengan aspek proses dan praktek suatu pekerjaan. Ya, kemudian motivasi, contohnya seperti bagaimana dorongan dan juga reward yang dapat memotivasi setiap orang dalam organisasi untuk terus belajar. Kemudian yang ketiga adalah situasi, peluang bagi setiap orang untuk menerapkan pengetahuannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Dan yang terakhir, keterampilan yang dibutuhkan dalam benchmarking adalah kemauan. Kemauan di sini maksudnya adalah setiap individu mempunyai kemauan untuk mengembangkan pengetahuannya. Jangan sampai orang yang kita delegasikan untuk melakukan benchmarking orang yang tidak mau belajar. Dan juga harus kita pastikan bahwa nanti ketika sudah melakukan benchmarking, apa yang sudah kita dapatkan, informasi apa saja yang sudah kita dapatkan itu bisa kita implementasikan dalam perusahaan kita atau dalam organisasinya kita. Untuk apa?
kita mendapatkan informasi yang bagus. Oh, kita sudah tahu nih, ternyata perusahaan pesaing itu bisa sukses dikarenakan faktor A, B, C, D gitu. Kita sudah tahu nih kayak kunci suksesnya ya. Tapi kita tidak mau mengimplementasikan itu. Jadi percuma. Oke. Jadi harus ada kemauan dari tiap-tiap individu yang ada di dalam perusahaan itu mau untuk mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari benchmarking. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah peranan manajemen dalam benchmarking. Yang pertama ada komitmen terhadap perubahan. Sudah kita bahas juga di part 1 bahwa ketika kita mau melakukan benchmarking itu harus ada komitmen yang sungguh-sungguh yang bagaimana nih, komitmen yang seperti apa. Misal kita sudah mendapatkan nih seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya ya, ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, kita sudah dapat informasinya, jadi kita harus mau untuk mengimplementasikan itu. Dan ketika kita implementasi itu bukan hanya dari divisi yang kita cari kelemahannya itu, no, tapi bukan hanya diimplementasikan oleh satu divisi saja ya, tapi keseluruhan. Karena ingat, dalam total quality management, ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, ya bukan hanya di dalam satu divisi saja, tapi juga semuanya. Mau itu dari top management, middle level management, sampai low level management. Semua harus mau untuk mengimplementasikan. Ya. Kemudian apabila komitmennya tidak ada, itu hanya akan menjadi pemborosan biaya dan juga tenaga. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, dikarenakan kita kan sudah melakukan benchmarking, ya. Kita sudah keluar tenaganya, kita juga sudah keluar pasti biaya, gitu ya. Masa hanya apa ya, mubazir gitu ya. Jadi ya memang harus berkomitmen ketika memang ada yang harus diperbaiki dalam perusahaan kita, ya kita harus mau. Dasarnya perubahan itu dari mana? Dari hasil benchmarking. Ya. Kemudian peranan manajemen yang kedua adalah pendanaan. Dana ini mendukung perjalanan tim untuk mengunjungi organisasi yang memiliki proses terbaik di kelasnya atau best in class. Tadi di peranan yang pertama, komitmen terhadap perubahan itu kan sudah dikatakan bahwa kalau semisal tidak ada komitmen, jadi nanti akan hanya terjadi pemborosan. Nah, ada kaitannya dengan pendanaan ini. Pendanaan ini atau dana yang sudah dikeluarkan untuk tim belajar ke organisasi atau perusahaan lain itu hanya ya mubah gitu. Hanya memboroskan saja. Mending tidak usah belajar deh di tempat lain kalau semisal ujung-ujungnya tidak mau mengimplementasikan. Mudahnya itu. Ya. Kemudian peranan yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Di sini membutuhkan pihak sumber daya manusia mana yang melakukan benchmarking. Kalau kita mau mengirimkan orang atau tim itu bukan yang hanya sekedar main tunjuk gitu loh. No. Tetapi harus ada dasarnya. Orang yang memang betul-betul memahami kondisi perusahaan kita gitu ya. Apa yang kita butuhkan, kemudian apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang mau kita pelajari dari perusahaan lain, ya. Kemudian peranan yang berikutnya ada pengungkapan. Manajemen berwenang membuat keputusan untuk mengungkap suatu informasi. Ini mungkin lebih ke perusahaan yang di benchmarking ya. Jadi kalau semisal kita membutuhkan suatu informasi, tetapi informasi tersebut tidak diperkenankan untuk di-share. Nah, apakah perusahaan yang di benchmarking itu boleh tidak mengungkap? Kira-kira boleh atau tidak? Ya boleh. Tapi itu memang berdasarkan persetujuan. Kan sudah ada perjanjian di awal, ya. Oke, kemudian peranan yang terakhir adalah keterlibatan. Manajemen harus terlibat secara aktif dan nyata dalam setiap aspek proses benchmarking.
Oke, ini juga sudah beberapa kali disinggung di awal ya. Kemudian, prasyarat benchmarking. Sebelum melaksanakan patok duga atau benchmarking, patok duga itu sama ya dengan benchmarking, hanya istilah saja. Ya, istilah yang artinya sama. Organisasi harus memenuhi syarat, ada 7. Yang pertama adalah kemauan dan komitmen. Ini sudah berkali-kali disinggung, dan ternyata kemauan dan juga komitmen ini ya memang menjadi prasyaratnya kalau kita mau melakukan benchmarking. Mau tapi tidak komit untuk melaksanakan, percuma. Tidak mau tapi berkomitmen. Sebetulnya bisa, tetapi alangkah lebih baiknya mau untuk melakukan benchmarking, tetapi juga berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil dari benchmarking tersebut, itu jauh lebih baik. Jadi tanpa adanya kemauan dan komitmen terhadap benchmarking, maka organisasi tidak dapat maju. Ya akhirnya hanya akan membuat pemborosan. Pemborosan dalam apa? Biaya dan tenaga. Begitu ya. Kemudian prasyarat yang kedua adalah keterkaitan tujuan strategik. Oke, seperti yang sudah kita bahas, kalau kita mau melakukan benchmarking, itu kan membutuhkan fokus yang kuat. Supaya apa? Supaya berkaitan dengan tujuan strategik perusahaan. Itu gini, tujuan kita mau melakukan benchmarking itu kan selalu berkaitan dengan tujuan strategiknya perusahaan, serta memberikan dorongan spesifik dan fokus pada setiap usaha yang dilakukan. Makanya ketika melakukan benchmarking itu fokus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Kan sudah dibahas juga di awal. Kenapa kita mau melakukan benchmarking? Karena kita tahu kita lemah di beberapa bagian. Makanya kita harus mau untuk memperbaiki itu. Nah, dan di sini benchmarking itu bukan hanya sekedar untuk memperbaiki saja, tetapi untuk menjadi yang terbaik. Di part 1 sudah dibahas kalau semisal nih awalnya perusahaan kita ada di sini, perusahaan pesaing ada di sini, kemudian kita benchmarking nih, kita belajar ke mereka, ke perusahaan yang ini, kita di sini ya, kemudian kita mau belajar ke dia. Ketika kita belajar, kita mau melakukan perbaikan, kita jangan hanya sekedar sama dengan perusahaan pesaing, tapi paling tidak di atasnya. Kenapa? Karena apa? Ketika kita melakukan perbaikan, kan dia juga ikut melakukan perbaikan. Kan gitu. Jadi sebaiknya tujuannya itu untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya untuk sekedar perbaikan semata. Gitu, ya. Kemudian prasyarat yang berikutnya adalah pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Ada ini ya, terlewat tadi, keterbukaan terhadap ide. Yang keempat, coba dilihat yang keempat, ada keterbukaan terhadap ide. Jadi inti dari benchmarking adalah menyerap dan mengadaptasi hasil kerja dan ide dari pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan harus terbuka terhadap ide baru untuk benchmarking yang memberikan nilai baru. Suatu ide baru telah terbukti keberhasilannya akan lebih mudah diterima. Kadang yang menjadi penghambat pada suatu perusahaan tidak mau maju adalah tidak mau menerima ide-ide baru. Ini juga ada kaitannya begini. Kalian pernah membaca iklan lowongan pekerjaan yang menuliskan begini, hanya menerima fresh graduate atau umur yang kurang dari 25 tahun. Kenapa? Karena banyaknya ide-ide yang baru, ide-ide yang segar gitu ya. Dan itu dibutuhkan oleh perusahaan. Dan juga dalam benchmarking, ide-ide baru itu juga harus ada. Dan perusahaan harus mau untuk menerima ide-ide tersebut. Ide-ide baru yang kadang-kadang contohnya gini. Iklan pemasaran sekarang, ketika sebuah perusahaan mau mengiklankan produknya, itu bukan hanya sekedar mempertontonkan
kelebihan dari produknya. Contoh begini, kalau makanan itu yang diperlihatkan visual yang bagus gitu, makanannya terlihat menarik, makanannya fresh, contohnya kayak burger gitu ya. Burger kalau di iklan itu tuh gemuk gitu. Apa bannya, rotinya itu tebal, kemudian hamnya tebal dengan sayuran lettuce-nya yang kelihatannya kita lihat saja udah kelihatan crunchy nih. Kemudian nanti ada keju slice-nya, kemudian ada timunnya, kemudian ada tomatnya. Dan itu kelihatannya tuh tebal gitu. Kan biasa begitu ya. Kalau iklan pasti memperlihatkan apa yang terbaik dari produknya. Nah, sekarang sudah banyak sekali perusahaan yang ketika mengiklankan produknya itu justru berkebalikan dari itu, bukan hanya sekedar memperlihatkan bagusnya dari produknya, tetapi justru dari sisi jeleknya. Contoh iklannya Burger King, kalian pernah lihat iklannya Burger King? Iklannya Burger King itu dia itu bukan memperlihatkan roti yang kelihatannya enak. No. Dia justru memperlihatkan rotinya itu yang tidak bagus. Dalam kondisi yang tidak bagus. Ya. Nah, kalau semisal orang melihat iklan yang seperti itu, ini terlihat atau tidak? Kalau kalian lihat iklan ini, iklan roti, makanan, iklan burger, tetapi yang kalian lihat iklannya itu justru memperlihatkan burger yang busuk. Itu kan tidak lazim kan? Iya kan? Nah, tapi justru itu yang sekarang ini banyak dipakai oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. Kenapa? Kalau tadi contohnya burger ya, kenapa dia justru promosinya menggunakan roti yang basi, busuk, jamuran? Kenapa? Hanya untuk memperlihatkan bahwa roti atau produknya itu tidak menggunakan bahan pengawet, jadi akan mudah berjamur, cepat basi, cepat busuk gitu ya. Dan iklan yang seperti itu yang kadang malah justru bisa diterima oleh calon pembeli karena apa? Akan dengan sangat mudah untuk menempel di ingatan. Atau juga iklan yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Gojek itu iklannya bukan iklan kalau di papan reklame gitu ya. Dia itu iklannya tidak memperlihatkan ada abang-abang pakai seragam Gojek naik motor, kemudian dia sedang tersenyum ke arah kamera. Iklannya bukan yang seperti itu yang dilakukan oleh Gojek, tetapi iklannya dia itu berupa tulisan, panjang sekali tulisannya, itu full satu papan reklame yang kalau semisal kita baca, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Karena panjang sekali. Ya. Dan apakah iklan tersebut efektif? Kira-kira nih, kalau kalian disuruh membaca papan reklame yang isinya full tulisan, kira-kira kalian mau atau tidak? Males ya. Cenderungnya itu melihat iklan ya satu gambar cukup sudah gitu. Mewakili dari produknya. Jadi tidak perlu
Tidak perlu kita effort berlebih untuk memahami bahwa iklan di papan reklame itu tentang satu produk. Kalau semisal mau iklan tentang Gojek, ya sudah, pampang saja abang-abang pakai seragam warna hijau dengan logo Gojek, pakai motor, begitu. Ini contohnya nih, kelihatan. Nah, kalau semisal kalian diminta untuk membaca satu papan reklame full seperti ini, kira-kira bagaimana? Males ya. Tetapi apakah iklan ini menjadi efektif? Ya, efektif, tetapi kita harus tahu kondisi di mana papan reklame ini ada. Nih, papan reklame ini adanya tuh di sini. Terlihat di tempat yang macet. Isinya itu kurang lebih tentang semoga kamu tidak membaca. Di akhir kalimatnya ada mengatakan seperti ini. Kalau kamu sampai membaca iklan ini sampai habis, itu artinya kamu masih ada di sini kena macet. Jadi sebaiknya, jadi inti dari iklan ini adalah begini. Kalau kamu tidak mau bermacet-macet, daripada kamu naik kendaraan pribadi berupa mobil, kamu lebih baik naik Gojek, motor Gojek yang baik ya. Jadi akan memangkas waktu dan kalian tidak perlu kena macet. Intinya seperti itu. Nah, jadi iklan-iklan yang anti mainstream itu yang ya sekarang ini sudah banyak sekali dipakai dan itu biasanya ide itu datangnya dari anak-anak yang muda. Dan kalau semisal perusahaan tidak mau menerima adanya ide-ide baru tersebut, ya kurang inovatif gitu ya perusahaannya. Oke, itu contoh. Kemudian yang kelima ada pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Sudah menjadi keharusan bagi suatu organisasi untuk memahami proses, produk, jasa, dan praktiknya secara keseluruhan. Sehingga organisasi tersebut dapat menentukan apa yang perlu dipatok atau di benchmark ya tadi ya. Selain itu diperlukan pemahaman proses secara mendalam sehingga dapat membuat ukuran perbandingan yang berarti terhadap mitra yang akan kita benchmark. Oke, kemudian yang berikutnya yang keenam adalah proses yang terdokumentasi. Nah, proses yang terdokumentasi ini di part 1 sudah sedikit disinggung bahwa yang namanya dokumentasi ini bukan hanya sekedar foto ataupun video. Ya. Tetapi contohnya yang pasti ada catatan gitulah ya, tercatat. Mengapa demikian? Karena kalau kita sekedar paham saja itu tidak cukup. Karena begini, yang namanya manusia, kalau misalnya kita tidak catat kan kadang-kadang kita lupa. Ya kan? Jadi sebaiknya ada pendokumentasian berupa catatan. Nah, kenapa harus didokumentasikan? Karena semua orang yang berhubungan dengan suatu proses harus memiliki pemahaman yang sama terhadap proses yang bersangkutan dan pemahaman tersebut hanya bisa diperoleh dari dokumentasi. Jadi untuk kadang ya untuk penyeragaman pemahaman itu membutuhkan begini deh. Kalau misal saya mau membuat kalian memahami apa yang mau saya sampaikan, saya pasti harus memberikan kalian satu catatan yang sama dengan harapan apa? Semua orang memahami satu hal yang sama itu tadi. Akan berbeda jika kalau misal saya hanya memberikan secara oral seperti ini. Kadang-kadang lawang sudah diberikan catatan, tapi ternyata pemahaman masing-masing orang juga berbeda. Makanya lebih baik ada dokumentasi supaya lebih memudahkan untuk membuat orang lain paham. Ya,
Kemudian dokumentasi sebelum adanya perubahan berguna dalam pengukuran peningkatan kinerja setelah dilaksanakannya benchmarking. Contoh begini, sebelum kita benchmarking, kondisi di perusahaan kita tuh bagaimana? Katakanlah kalau semisal kita mau range buruk, sedang, baik, sangat baik, kita ada pada level sedang, ya. Baik tidak, jelek banget ya tidak, hanya di situ ya just oke lah. Perusahaan saya hanya bisa bertahan hidup hanya untuk hari ini dan besok, katakanlah begitu, ya. Kemudian setelah dilakukan benchmarking, kemudian kita sudah melakukan perbaikan, ada perubahan kita berubah menjadi baik, dari sedang menjadi baik. Jadi akan terlihat, oh ternyata kita setelah melakukan benchmarking itu ada perubahan level dari sedang menjadi baik. Jadi lebih terukur gitu loh, ya. Coba kalau tidak ada catatan sebelum melakukan benchmarking, kita hanya sekedar menduga-duga saja. Oh kira-kira perusahaan kita kemarin di level mana, dan sekarang kita sudah melakukan perbaikan itu efektif atau tidak, kemudian implikasinya apa gitu kan, kita jadi tidak tahu, ya. Kemudian mitra benchmarking belum tentu akrab dengan proses yang dimiliki suatu organisasi. Ada kaitannya dengan budaya organisasi. Budaya organisasi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mungkin akan berbeda, ya. Kalau di perusahaan kita pencatatan itu menjadi hal yang tidak biasa gitu ya. Tetapi kalau di perusahaan lain pencatatan itu merupakan satu hal yang wajib. Pendokumentasian, administrasi gitu ya. Itu merupakan suatu hal yang wajib bagi perusahaan lain, tetapi kita tidak melakukan hal itu secara maksimal. Jadi kalau semisal kita apa ya, memberikan sebuah catatan kepada mitra benchmarking, mereka dengan membaca catatan itu mereka akan menjadi paham. Ya karena itu tadi ya. Semisal begini, kalau kita memberikan data yang kita butuhkan apa, kita catat nih, kita dokumentasikan dalam berupa catatan. Catatannya di kertas lah katakanlah. Kemudian kita berikan catatan itu ke mitra. Mitra itu akan menjadi tahu, oh jadi yang kamu butuhkan adalah A, B, C, D. Maka nanti yang akan dibantu oleh mitra, ya si A, B, C itu tadi, jadi juga lebih terarah. Kalau tadi kan ada terukur, before benchmarking dan after benchmarking, itu bagi internal perusahaannya kita. Kalau untuk mitra yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian prasyarat yang berikutnya adalah proses yang terdokumen. Keterampilan analisis proses. Maaf di sini typo ya, harusnya 7 nih. Keterampilan analisis proses. Perusahaan membutuhkan orang yang memiliki keterampilan dalam menggolongkan dan mendokumentasi proses. Orang ini bisa karyawan perusahaan, tetapi bisa juga konsultan. Keterampilan seperti ini dibutuhkan untuk menganalisis proses, produk, dan jasa perusahaan maupun mitra benchmarking, serta membantu pengadaptasian proses tersebut untuk kebutuhan organisasi. Kadang kalau untuk menganalisis proses, begini, kalau menganalisis biasanya memang menggunakan orang yang lebih ahli, tapi kalau karyawan mungkin hanya sekedar ini ya, menggolongkan dan mendokumentasi proses. Ya. Kemudian yang terakhir ada keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Di sini keterampilan tambahan, ini keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim itu merupakan keterampilan tambahan. Tetapi ini dibutuhkan ya, seperti keterampilan tambahannya itu seperti tadi, ada riset, komunikasi, dan juga pembentukan tim. Kenapa riset dibutuhkan? Karena untuk mengidentifikasi pemilik proses yang terbaik di kelasnya. Komunikasi dan pembentukan tim diperlukan untuk melaksanakan benchmarking.
Oke, kemudian yang berikutnya adalah aturan main. Aturan main dalam melakukan benchmarking ada langkah yang baik, langkah keliru, langkah yang masih perlu, dan hal yang perlu dihindari. Jadi kalau langkah yang baik, contohnya seperti melakukan riset pasar dan survei mengenai kepuasan pelanggan. Kenapa demikian? Ya kan kita mau tahu kelemahan dan juga kelebihan kita, ya kan? Nah, pihak yang paling merasakan atau pihak yang mungkin lebih tahu itu siapa? Kan salah satunya adalah pelanggan. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin mengumpulkan informasi atau data di saat transaksi terjadi. Ya preparation-nya lah ya. Kemudian aturan yang kedua, langkah yang keliru, contohnya begini. Kita menyuap orang untuk menjadi informan. Jadi ini yang menjadikan benchmarking itu menjadi ilegal. Adanya mata-mata atau spionase atau juga informan gitu tadi ya. Kemudian langkah yang keliru berikutnya adalah menyadap rahasia perusahaan yang akan di benchmarking. Oh, itu sudah bukan ilegal lagi, tapi udah kriminal ya kalau sampai kita melakukan penyadapan. Kemudian aturan main yang ketiga, langkah yang masih perlu untuk dilakukan, contohnya ada merekrut karyawan dan perusahaan pesaing. Kemudian bertanya tanpa menyebut nama dan asal perusahaan dalam suatu pertemuan teknis benchmarking. Nah, kalau yang langkah yang masih perlu ini biasanya membutuhkan pihak ketiga, gitu ya, atau yang di part 1 sudah kita bahas. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari dalam pelaksanaan benchmarking, contohnya seperti menyebarkan informasi kepada publik tentang mitra benchmarking tanpa mendapatkan izin sebelumnya. Semisal begini, kita sudah melakukan benchmarking, kemudian kita sudah analisa, kita sudah dapat hasilnya. Dan kita tahu nih rahasia dari mitra yang kita benchmarking. Karena kita pengen menjadi yang terbaik di kelas kita, yang tadinya pesaing kita terbaik di kelasnya, setelah kita melakukan benchmarking, kita kepengen menjadi yang terbaik di kelas kita. Kita kan sudah tahu nih kelebihan dan juga kelemahan dari si perusahaan pesaing. Jadi kita ingin menjatuhkan karena kita ingin menjadi yang terbaik. Jadi kita bocorkan rahasia dari perusahaan tersebut. Itu tidak boleh, ya. Kemudian yang perlu dihindari berikutnya adalah menanyakan sesuatu yang kita sendiri belum tentu memanfaatkannya. Ubah juga. Untuk apa? Buat apa kita tanya sesuatu hal yang nantinya tidak akan kita pakai? Gitu. Tidak perlu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kode etik. Kode etik internasional yang harus diikuti dalam pelaksanaan benchmarking ada 6 prinsip. Yang pertama adalah prinsip legalitas. Pihak yang terlibat dalam benchmarking harus dapat menghindarkan diri dari diskusi atau tindakan yang dapat menjadi penghambat perdagangan, persekongkolan harga, permainan lelang, atau penguasaan rahasia perdagangan. Kemudian prinsip pertukaran, masing-masing pihak bersedia memberikan informasi yang sebanding. Jadi take and give ya kalau prinsip pertukaran ini. Kemudian prinsip kerahasiaan, perusahaan yang memperoleh informasi dan benchmarking diwajibkan untuk merahasiakannya. Tidak dibenarkan memberikan informasi pihak lain tanpa persetujuan kedua belah pihak. Yang tadi ya aturan main hal yang perlu dihindari karena kita jangan mentang-mentang kita tahu rahasia dari mitra yang kita benchmarking. Kemudian kita mau menyebarkan rahasianya karena dengan tujuan kita mau menjatuhkan mitra, itu tidak boleh. Nantinya berefek kepada apa? Kalau semisal kita sampai melakukan hal-hal yang prohibited atau yang dilarang itu tadi, kita kan harusnya kan avoid ya atau menghindari itu. Tapi ternyata malah justru kita lakukan, menjadikan apa? Kepercayaan kepada perusahaan kita hilang. Kepercayaan dari siapa? Kepercayaan dari mitra, kepercayaan dari umum gitu ya. Itu akan membuat citra dari perusahaan kita menjadi buruk.
Ya, kemudian yang berikutnya adalah prinsip penggunaan. Oke, informasi yang diperoleh dari benchmarking setidaknya digunakan untuk meningkatkan proses operasional dalam perusahaan yang melaksanakannya. Bahannya sama sekali tidak boleh digunakan sebagai periklanan atau pemasaran. Jadi, semisal gini, karena kita sudah melakukan benchmarking dengan perusahaan yang lebih besar, maka kita ngiklannya begini. Kita udah belajar ke perusahaan yang lebih besar, ya nggak perlu, buat apa? Oke ya, begitu contohnya. Kemudian kode etik yang berikutnya adalah prinsip kontak pihak pertama. Bila pendekatan dilakukan pada salah satu pihak mitra benchmarking potensial, sebaiknya jangan menghubungi unit operasi yang akan di benchmarking. Tetapi yang perlu dihubungi adalah salah satu manajer senior, manajer pengendalian kualitas atau sumber daya manusia untuk meminta bantuan. Oke, kemudian yang terakhir adalah prinsip kontak pihak ketiga. Kecuali ada izin dari kedua belah pihak atau pejabat yang ditunjuk menangani masalah hukum benchmarking, tidak dibenarkan memberitahukan nama-nama peserta benchmarking kepada pihak ketiga. Jadi nama perusahaannya harus dirahasiakan. Even itu adalah pihak ketiga yang sudah kita tunjuk. Ya. Kemudian hambatan benchmarking ada 8. Yang pertama adalah fokus internal. Organisasi harus memahami bahwa ada organisasi lain yang memiliki proses yang jauh lebih baik. Kita tidak boleh menutup mata. Kita janganlah menjadi katak dalam tempurung. Kita taunya ya dunia kita yang paling indah. Padahal halo, dunia ini terlalu indah, terlalu luas gitu ya. Jadi jangan hanya beranggapan bahwa dunia itu hanya selebar daun kelor. Ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari nih, yang para bucin nih ya, hati-hati nih. Kalau semisal kamu patah hati, kamu ditinggalin sama pacar kamu, ya sudah, cari aja yang lain. Yang semisal nih, cewek ditinggalin sama cowoknya. Cowok kan bukan cuma satu, ada banyak yang lainnya. Carilah. Oke, kita kembali lagi. Bila organisasi terlalu berfokus internal dan mengabaikan kenyataan bahwa proses yang terbaik dalam kelasnya dapat menghasilkan efisiensi yang jauh lebih tinggi, maka visi organisasi menjadi sangat sempit. Kepuasan terhadap diri sendiri ini dapat mengakibatkan kehancuran bagi organisasi tersebut. Ya karena kita beranggapan, oh kita sudah paling bagus nih, udah terlalu pede nih. Itu yang justru akan menjadi penghancur. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hambatan yang berikutnya tujuan benchmarking terlalu luas. Seperti gini, ketika kita mau melakukan benchmarking itu kan satu fokus, kemudian yang kedua jangan terlalu luas, contohnya kayak tujuan yang terlalu luas. Contohnya meningkatkan laba. Ya, meningkatkan laba itu masih terlalu luas sekali ya. Meningkatkan laba itu kan juga ada dari banyak faktor. Apakah dari produknya yang diperbagus atau packagingnya yang harus diperbaiki atau orang yang melakukan proses produksinya harus diperbaiki karena mungkin hasil dari produknya tidak bagus kalau semisal dilakukan oleh SDM yang sudah ada dan lain sebagainya. Itu kan terlalu luas gitu. Kecuali kalau kita mau benchmarkingnya produk yang mereka jual kok lebih banyak dari kita. Contoh. Atau kenapa sih SDM di perusahaan lain rajin, kok SDM di perusahaan kita kurang rajin? Contoh saja ya. Kemudian benchmarking membutuhkan tujuan yang lebih spesifik dan berorientasi pada bagaimana atau proses, bukan pada apa atau hasil. Sasaran yang ingin dicapai dapat dipersempit, misal
misalnya menjadi memperbaiki atau mengganti proses pembuatan faktur sehingga mengurangi kesalahan sebesar 50%. Nah, itu kan yang nantinya akan menjadi akan berimpact kalau semisal tujuan aslinya kita kan untuk meningkatkan laba. Itu tadi ya. Tetapi dengan cara mungkin dari segi pencatatan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, jadwal yang tidak realistis atau schedule yang tidak realistis. Perlu diketahui yang namanya kalau kita mau melakukan benchmarking itu bukan proses instan. Tidak seperti pembuatan candi Prambanan. Tidak terjadi dalam satu malam. Ya. Karena benchmarking ini merupakan proses keterlibatan yang membutuhkan waktu. Bukan cuma waktu, tapi banyak pihak yang terlibat. Internal sendiri saja sudah satu perusahaan. Ya kan? Belum lagi kita dengan mitra. Ya kan? Jika dilakukan secara terburu-buru dalam waktu yang amat singkat, maka kemungkinan gagalnya akan sangat besar. Jadwal yang terlampau lama juga tidak baik, karena mungkin ada yang salah dalam pelaksanaannya. Ya, biasanya kalau proses benchmarking memang butuhnya waktu minggu atau bulan, jangan tahun. Ya. Kemudian komposisi tim yang kurang tepat, ini juga menjadi hambatan dalam benchmarking. Bila suatu proses ditetapkan untuk di benchmarking, maka orang-orang yang berhubungan dengan suatu proses dan menjalankan proses tersebut sehari-hari harus dilibatkan. Jadi orang yang memang betul-betul berkaitan dengan proses yang mau di benchmarking itu tadi ya, kalau dari segi internalnya kita. Kemudian, jadi orang-orang yang akan dilibatkan atau yang menjadi tim, itu ya pasti orang-orang yang paling memahami proses operasi yang dilaksanakan. Ya, dan mereka juga yang paling siap untuk mendeteksi perbedaan yang ada antara proses organisasi dan mitra benchmarkingnya. Jadi nanti kan yang karena gini, semisal yang mau kita benchmarking itu adalah frontlinernya kita. Ya, kita mau belajar ke perusahaan lain yang frontlinernya itu biasa saja, tapi kok banyak orang yang lebih suka datang ke sana dikarenakan si frontliner. Coba kita lihat. Oh, ternyata ya, jadi kalau semisal kita mau belajarnya tentang frontliner ya yang harus ikut masuk ke dalam komposisi tim ya orang-orang dari frontliner itu karena mereka yang lebih paham. Jangan semisal manajer pemasaran yang diberangkatkan, manajer dan orang-orang di bawahnya, tapi tidak melibatkan si frontlinernya ini. Ya kan manajer tahunya hanya memberikan direction, kemudian secara teoritis harusnya yang namanya frontliner ya A, B, C, D gitu. Misal harus tersenyum, biasanya yang manajer tahu yang namanya frontliner itu harus cantik, harus ganteng, bermake up dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya kalau semisal di-compare dengan perusahaan lain, ternyata di perusahaan lain itu komunikasinya bagus, orangnya ramah, meskipun tidak pakai make up berlapis-lapis, tapi ternyata konsumen lebih menyukai untuk datang ke kompetitor kita karena apa? Orang-orangnya lebih ramah, ketika menjelaskan juga lebih jelas. Kemudian ketika dimintai bantuan, mereka akan dengan senang hati membantu. Jadi kalau sebenarnya kita mau belajar tentang yang berkaitan dengan frontline, maka orang-orang yang kita kirim ya si frontliner gitu. Supaya karena apa? Mereka yang lebih tahu. Oh, ternyata kalau untuk yang contohnya supaya orang yang datang ke perusahaan kita menjadi puas dengan pelayanannya kita, ya salah satunya adalah dengan komunikasi yang bagus. Bukan hanya sekedar cantik ganteng saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersedia menerima OK in class. Di sini maksudnya begini, kita kan tadi sudah bahas tentang
Di part 1, sorry, di part 1 kita sudah bahas tentang ada yang namanya best in class ya. Semisal gini, kita tidak menemukan organisasi atau perusahaan yang best in class. Kita tidak menemukan nih, karena apa? Kita terlalu pede atau juga kita berpikirnya begini, kita adalah perusahaan yang terbaik di kelas kita, maka tidak ada perusahaan lain yang lebih bagus dari kita, maka kita hanya sekedar menerima oke in class. Jadi memilih mitra bukan hanya terbaik, bukan yang terbaik dalam kelasnya, karena ada tiga sebenarnya gini, bukan hanya itu tadi kita seperti katak dalam tempurung, kemudian kita tidak menemukan, bukan hanya itu ya, tetapi ada beberapa pertimbangan lain kenapa perusahaan bersedia menerima oke in class untuk kita jadikan mitra benchmarking. Beberapa alasannya adalah yang terbaik di kelasnya tidak berminat untuk berpartisipasi. Kenapa? Karena kalau semisal ada orang lain belajar di perusahaan kita, otomatis kan dia akan belajar how to be us gitu, bagaimana menjadi kita. Nah, ketika mereka tahu bagaimana cara menjadi kita sekarang, mereka sudah dapat informasinya, kemudian mereka mengaplikasikan di perusahaannya dia akan menjadi naik, dia akan berubah menjadi baik gitu. Nah, kita tidak mau semisal nih perusahaan kita yang mau di benchmarking, orang lain akan membenchmarking kita. Kita tidak mau, karena apa? Kita tidak mau rahasia kita tidak mau rahasia kita diketahui, kita tidak mau orang lain berubah menjadi baik gitu, buruk-buruknya gitu ya. Kemudian riset mengidentifikasi mitra yang keliru, itu juga bisa. Riset itu kan kadang-kadang salah satu komponen untuk menganalisa. Kita dapat datanya itu berupa primer. Data primer ini asalnya dari mana? Kuesioner. Semisal kuesioner ini kita dapatkannya dari konsumen. Responden kita adalah konsumen untuk perusahaan kita dan konsumen perusahaan pesaing. Katakanlah kita pertanyaannya adalah semisal kita buka klinik kecantikan nih. Katakanlah nama beauty kliniknya kita ya beauty klinik aja lah ya. Nama klinik kita adalah beauty klinik. Kemudian ada banyak klinik-klinik kecantikan yang lain di luar sana. Kemudian kita tanya nih ke beberapa orang, biasanya sih tidak cuma beberapa, tapi banyak ya. Minim 70 lah. Tapi kalau semisal kita mau melakukan penelitiannya satu kota, harusnya lebih, minimal 100 atau 200. Jadi kita tanya ke 100 atau 200 orang, kira-kira menurut mereka ketika mereka mau melakukan perawatan wajah, mereka mau melakukan perawatan wajahnya di mana? Ternyata ada yang menyebutkan beauty klinik punya kita, tapi ada juga yang menyebutkan klinik yang lain. Ya, karena dirasa murah. Gitu ya. Tetapi mereka tidak menyebutkan klinik yang memang betul-betul bagus yang seharusnya kita menjadikan dia itu menjadi mitra benchmarkingnya kita. Tapi hasil risetnya mengatakan bahwa yang lebih laku, yang lebih banyak didatangi oleh responden itu adalah klinik yang satu level dengan kita atau bahkan di bawahnya kita. Ya berarti kan identifikasinya hasilnya itu salah atau keliru. Yang seharusnya kita benchmarkingnya ke klinik A, tapi karena hasil riset yang mengatakan bahwa kita benchmarkingnya di B saja, ya itu juga tidak tidak maksimal hasil nanti benchmarkingnya, dan itu justru akan menjadikan hambatan ya. Kemudian yang berikutnya, perusahaan benchmarking malas berusaha dan hanya memilih mitra yang lokasinya
dekat. Ya, mungkin kalau yang ini, kalau gini, ini kalau kita perusahaan yang akan yang akan melakukan benchmarking, mitra kita yang masih satu industri dengan kita, yang best in class-nya itu ada di Jakarta. Nah, kita sebagai perusahaan yang mau melakukan benchmarking ke Jakarta, kita tidak mau. Kita terlalu malas. Ngapain jauh-jauh ke Jakarta? Udahlah yang ada di Pekalongan saja. Toh juga sama, mungkin berpikirannya begitu. Makanya perusahaan yang melakukan benchmarking itu lebih memilih yang lokasinya dekat dengan yang mau melakukan benchmarking. Supaya apa? Tidak terlalu jauh waktu kesananya, kemudian juga tidak perlu adanya akomodasi yang lain, penginapan, transportasi, makan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hambatan yang berikutnya adalah penekanan yang tidak tepat. Yang kadang menjadi penyebab gagal itu tim terlalu menekan aspek pengumpulan dan jumlah data. Jadi yang hanya berupa fisik saja, data. Padahal aspek yang paling penting adalah proses itu sendiri, sedangkan data dan angka hanyalah faktor pendukungnya. Kalau kita mau menjadi orang lain, kan kita tahunya ya, makanya kalau dalam benchmarking itu kalau yang dilihat itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Begini, cara mudahnya begini, kita mau jadi cantik, kita tahunya apa? Jadi kita mau menjadi cantik seperti si A, tapi kita tahunya apa? A cantik, dah. Tapi kita tidak tahu nih si A ini untuk menjadi cantik prosesnya bagaimana, gitu. Kita tidak mau tahu proses si A ini berdarah-darah untuk menjadi cantik, melakukan facial, perawatan hampir tiap hari gitu contohnya. Ya, dan itu yang kurang bagus ya. Jadi kita kalau mau melakukan benchmarking, kita yang perlu kita tahu ya prosesnya, bukan hasil akhirnya ya. Kemudian hambatan yang berikutnya adalah kekurang pekaan terhadap mitra. Mitra benchmarking memberikan akses kepada organisasi benchmarking untuk mengamati prosesnya. Jadi kita sudah diizinkan nih untuk melakukan benchmarking di mitra. Mitra tersebut juga menyediakan waktu yang berharga dan personel kuncinya untuk membantu proses benchmarking. Oleh karena itu, mereka harus dihormati dan dihargai. Paling tidak, mereka juga ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi gini, kita kasarnya ya, kita sudah minta bantuan ke mereka, tetapi kita tidak menghormati. Kita contoh yang menjadi tim untuk melakukan benchmarking itu manajer, sedangkan orang-orang yang ditunjuk oleh mitra benchmarking itu levelnya di bawah manajer. Jadi perlakuan si manajer yang melakukan benchmarking terhadap karyawan yang berada di mitra benchmarking itu tidak bagus. Karena apa? Dianggap lah, kamu kan karyawan, saya tidak perlu menghormati kamu karena aku manajer, misal begitu. Padahal itu tidak bagus. Seharusnya ya etikanya lah ya, karena kita yang meminta kepada mereka, meminta tolong kepada mereka. Jadi perlakukanlah si karyawan itu as mitra gitu ya. Kemudian hambatan yang terakhir adalah dukungan manajemen puncak yang terbatas. Dukungan terus-menerus dari manajemen puncak dibutuhkan untuk memulai benchmarking, membantu tahap persiapan, dan juga menjamin tercapainya manfaat yang dijanjikan. Semisal begini, ternyata hasil dari benchmarking itu tidak sesuai dengan harapan top level management. Kok ternyata untuk menjadi yang terbaik di kelasnya, effortnya luar biasa ya. Harus contoh begini, perusahaan harus melatih lagi karyawannya supaya kinerja mereka lebih bagus. Otomatis
si karyawan-karyawan ini harus ikut pelatihan baru, harus ikut pelatihan lagi. Dan impact-nya adalah si perusahaan ini mengeluarkan uang lagi untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan itu. Berarti ada biaya lagi. Dan karena kaitannya dengan dana, maka perusahaan tidak mau mengeluarkan uang itu. Jadi tidak ada dukungan kan, padahal hasil dari benchmarking menyatakan bahwa karyawan setidaknya harus ikut pelatihan yang baru supaya apa? Pengetahuan mereka bertambah, keterampilan mereka bertambah. Begitu. Contohnya kayak tadi yang frontliner itu. Kalau semisal ingin frontliner ini bukan hanya sekedar cantik, bukan sekedar tampan, tetapi juga mempunyai komunikasi yang baik, maka mereka perlu yang namanya belajar tentang public speaking, semisal ya, atau how to have a good communication with customer. Karena ketika kita berbicara dengan konsumen, dengan kita berbicara dengan teman, itu kan pasti berbeda. Ya kan? Ya. Oke, untuk benchmarking part 2 ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah melihat video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain.